Lukisan yang sangat terkenal di dunia berjudul Mona Lisa, karya pelukis Leonardo da Vinci, berasal dari abad Renaissance. Apa dan bagaimana abad Renaissance itu? Abad Renaissance itu zaman yang disebut sebagai kelahiran kembali. Renaissance. Zaman Renaissance, zaman kelahiran kembali. Renaissance itu dari bahasa Perancis. Kebudayaan Yunani Romawi di Eropa abad ke-15 sampai 16. Yunani Romawi di Eropa. Dan Renaissance berasal dari bahasa Perancis. Terjadi sesudah mengalami kebudayaan tradisional yang sepenuhnya didominasi oleh ajaran Kristiani, Katolik. Sesudah itu orang mencari orientasi dan inspirasi baru sebagai alternatif, dan perhatian mereka ditujukan kepada kebudayaan Yunani Romawi sebagai satu-satunya kebudayaan lain yang dikenal oleh orang Eropa secara baik. Kebudayaan ini dipuja dan dijadikan model bagi peradaban manusia yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Filsafat Yunani menampilkan manusia makhluk yang berpikir terus-menerus, Homo sapiens, dalam memahami lingkungan alam dan menentukan prinsip tindakan demi kebahagiaan hidup. Sebuah kesusastraan Yunani, Odyssey, karya Homerus, penyair Yunani kuno, bercerita keberanian manusia menjelajah dunia dengan berbagai tantangan, maka mengalami banyak pengalaman baru. Kesusastraan ini menceritakan keberanian dan pengalaman itu. Bagaimana dengan dunia arsitek? Arsitek Yunani Romawi ala itu mencerminkan manusia mampu menciptakan harmoni antara hukum, kekuatan, keindahan. Kemampuan bangsa Romawi dalam teknik dari pembangunan waduk, jalan, tempat tinggal atau rumah, sampai teknik perang dan organisasi. Baik itu berorganisasi secara hukum, senat, tentara, tata kota. Semuanya pantas diacungi jempol. Menunjukkan kebudayaan Yunani Romawi memberi tempat utama pada manusia. Dan ini di dalam tata aturan kosmos, alam semesta. Pandangan ini disebut sebagai humanisme klasik. Nah, itu terjadi pada masa filsafat Yunani kuno, filsafat Romawi, Yunani, dan teknik-teknik kehidupan mereka.
Sesudah abad pertengahan, abad 5 sampai 15, semuanya tenggelam di bawah dominasi Kristen, Kristiani, Katolik. Pada abad 15 muncullah kebudayaan Renaissance guna menghidupkan kembali humanisme klasik yang terhambat berbagai gaya berpikir tokoh abad pertengahan. Dibandingkan dengan zaman klasik yang lebih menekankan manusia itu bagian dari alam atau polis, negara, kota, atau masyarakat. Yunani kuno, ini ada perbedaan tentang humanisme Renaissance karena lebih ditekankan pada individualisme sebagai paham yang beranggapan manusia sebagai pribadi perlu diperhatikan, di mana kemampuan hidup, kesanggupan, dan kebutuhan hidupnya tidak boleh disamaratakan. Kita bukan hanya umat manusia. Kita bukan hanya umat manusia rata-rata yang secara umum semuanya sama. Tetapi setiap orang itu adalah individu unik yang bebas untuk berbuat sesuatu dan menganut keyakinan tertentu. Disinilah letak kemuliaan manusia. Ada kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri dalam posisinya sebagai penguasa alam. Pico della Mirandola. Gagasan ini muncul dan mendorong kemunculan sikap pemujaan yang tanpa batas pada kecerdasan dan kemampuan individu, bukan hanya di satu bidang, tetapi di semua hal. Apa yang kamu berpikir bisa kamu lakukan, wujudkanlah. Dengan begitu, gambaran manusia yang dicita-citakan dalam humanisme Renaissance adalah manusia universal. Uomo universale, dalam bahasa Italia. Yaitu manusia berkat kecerdasannya dapat maju dan penuh berkembang dalam semua aspek hidupnya, khususnya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Cukup begitu dulu tentang humanisme Renaissance, membuat kita sadar ada paham ini pada masa sejarah filsafat, sehingga kita tahu kita mau menentukan posisi kita termasuk penganut paham yang mana.